Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama untuk terus meningkatkan ketakwaan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita semua dengan iman dan takwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Para ulama kita hadirin mati Allah ketika membahas makna takwa, mereka ada yang mengatakan bahwa inti dari ketakwaan adalah al-itqa'u bimma haramallah. Bahwa inti dari takwa kita senantiasa berusaha menjauhi segala perbuatan yang telah diharamkan ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ya'mal bi ta'atih. Kemudian kita berusaha pula sekuat tenaga untuk melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an setidaknya telah menjanjikan beberapa hal buat mereka orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Bahwa mereka orang-orang yang bertakwa, Allah akan beri mereka jalan keluar. Allah akan beri mereka solusi untuk setiap masalah hidup yang sedang mereka hadapi. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan berikan mereka orang-orang yang bertakwa rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan yang ketiga hadirin Allah, bahwa mereka orang-orang yang bertakwa, Allah menjanjikan fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah menjanjikan buat mereka orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bimbing hidupnya, Pak. Allah akan ajari mereka cara keluar, cara menyelesaikan setiap masalah yang sedang mereka hadapi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah dan termasuk deretan hadis-hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua, Pak, tentang orang-orang yang akan dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tersebut, ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Bahwa mereka orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang paling besar manfaatnya buat orang banyak. Orang-orang yang selalu memberikan manfaat, kebaikan hingga orang lain merasakan keberadaannya. Kemudian yang kedua dimati Allah, wa ahabul a'mal ila Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan kepada kita semua ada pekerjaan-pekerjaan, Pak, yang mungkin dalam bayangan kita ini kecil, tapi begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala buat mereka orang-orang yang selalu melakukannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada setidaknya 4 hal amal yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita yang melaksanakannya. Yang pertama, hadirin mati Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sururun yudkhiluhu ala muslim. Bahwa amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita berusaha membahagiakan orang lain, Pak. Mungkin orang tua kita, orang-orang dekat dahulu yang ada di lingkungan kita, mungkin pasangan kita, anak-anak kita, keluarga besar kita, sahabat-sahabat dan teman-teman kita. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala
sururun yudkhiluhu ala muslim. Kita senantiasa memberikan rasa bahagia kepada orang lain. Orang senang Pak melihat kita. Orang bahagia ketika kita bergaul dengannya. Ini salah satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw yakshifu anhu kurbatan." Pekerjaan lain yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kita mau menjadi orang yang ringan tangan, membantu setiap masalah orang lain ataupun membantu kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, dimati Allah, Nabi SAW memberikan kepada kita penjelasan tentang amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw yaqdi anhu dainan. Kalau kita jadi orang yang kaya, jadi orang yang punya harta, apa kata Nabi SAW tentang amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau membantu mereka membayarkan hutang mereka, orang-orang yang sedang dililit hutang. Mungkin kita ada keluarga, ada teman, ada sahabat yang dia dililit hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya. Maka ini hadirin Allah, ada peluang buat kita beramal soleh dengan membantu membayarkan hutang-hutangnya. Kemudian yang terakhir, hadirin Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au tatruda anhu ju'an." Dan amal yang lain yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa membantu mereka, Pak. Orang-orang yang mungkin kelaparan, orang-orang yang mungkin tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, dan sangat membutuhkan untuk bisa makan. Maka keempat, amal ini hadirin Allah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, inilah amal-amal yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala buat mereka orang-orang yang melakukannya. Para ulama ahli tafsir hadis hadirin Allah menggambarkan kepada kita semua, yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita semua bahwa ada hamba-hamba Allah yang akan selalu dicintai olehnya. Akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti dicintai di sini hadirin Allah, hamba tersebut diberikan rahmatnya, diberikan ampunan, Pak. Diberikan hidayah dan juga taufiknya, diberikan keselamatan, mungkin diberikan umur yang panjang dan lain sebagainya. Ini hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin Allah, yang kedua, bahwa hadis ini menggambarkan kepada kita semua bahwa banyak amal-amal yang mungkin kelihatan sepele, kelihatannya kecil, Pak, dalam pandangan kita. Contoh bisa membahagiakan orang lain, membuat orang lain senang. Ternyata amal ini begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadirin Allah, bahwa dalam beramal kita tidak selalu harus mengeluarkan uang kita, tidak selalu harus mengeluarkan harta kita, Pak. Ada amal-amal lain hadirin Allah yang sifatnya ringan tapi begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang khatib sampaikan, seperti membahagiakan orang lain, membuat orang lain senang, atau membantu urusan dan juga masalah-masalah orang yang sedang menghadapi kesulitan. Kemudian hadirin Allah, yang terakhir, bahwa pelajaran dari hadis ini, kata para ulama hadis, bahwa inilah akhlak-akhlak Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini mungkin fondasi peradaban Islam, bahwa ibadah yang kita lakukan tidak hanya sekedar sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, tetapi ada ibadah-ibadah sosial yang perlu kita perhatikan. Memberi bantuan kepada orang lain, memberi makan dan lain sebagainya. Ini adalah akhlak-akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Hadirin mati Allah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan manfaat buat kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menerima amal-amal soleh ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin.